Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang saya muliakan ibu-ibu, para jamaah yang berkesempatan hadir yang dirahmati Allah. Saya muliakan ibu-ibu pengurus majelis taklim Masjid Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Di sela-sela kesibukan ibu-ibu, ibu masih ikhlas untuk datang ke pengajian ini. Semoga kehadiran ibu di pengajian ini menjadi catatan amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada orang kaya yang tinggal di Madinah waktu itu. Lalu kemudian dia tak punya banyak anak, dia tak punya banyak keluarga. Lalu dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, harta saya ini banyak. Lalu harta mana yang mesti saya infakkan? Dan kemana saya mesti menginfakkan?" Nah, itu pertanyaannya waktu itu. Maka jawaban Rasul turun ayat dari Allah, surah Al-Baqarah ayat 215. Nah, kajian kita Al-Baqarah 215. Asbabun nuzulnya seperti itu. Ada orang kaya, duitnya banyak, keluarganya dikit. Beda sama kita ya, Bu. Duitnya dikit, keluarganya banyak. Ini sahabat Nabi ini beruntung. Hartanya banyak, keluarganya sedikit. Lalu dia tanya sama Rasul, harta mana yang mesti saya infakkan dan kemana saya mesti berinfak? Turun firman Allah ini, yas'alunaka madza yunfiqun. Ada orang bertanya kepadamu, madza yunfiqun, apa yang mesti saya infakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Infak yang paling baik itu adalah infak dari harta yang paling baik. Sedekah yang paling baik adalah harta yang paling baik. Harta yang paling baik itu harta yang didapatkan dengan cara yang baik, didapatkan di tempat yang baik, lalu digunakan untuk jalan yang baik. Itulah infak yang baik. Itulah harta yang baik. Bukan persoalan besarnya, bukan persoalan banyaknya, tapi dari mana kamu dapat harta itu, lalu bagaimana kamu menggunakan harta itu, dan kemana kamu gunakan harta itu. Jadi ketika ditanya
harta yang mana ya Nabi yang mesti saya infakkan? Harta yang paling baik. Harta yang baik itu yang mana? Harta yang paling kamu sayang. Sudah jalannya benar, tempat mencarinya benar, cara mencarinya benar, lalu kita sayang dengan benda itu. Ibu kalau dihitung antara duit sama emas, sayang mana? Sayang emas. Maka infaknya mesti emas. Iya Bu. Kalau masalah makanan, ibu mana sayang gulai ikan asin atau rendang daging? Rendang daging. Infakkan rendang dagingnya, jangan gulai ikan asinnya. Apa yang ibu sayang, itulah yang ibu berikan. Lalu kemana diberikan? Karena pertanyaan orang tadi kan begitu. Harta yang mana, lalu kemana? Allah memberikan jawaban dalam ayat ini. Yang pertama, infak itu mesti kamu berikan falil walidain. Berikanlah kepada ibu bapak. Kita punya makanan enak, kemana mesti diberikan dulu makanan enak nih? Ibu dan ayah. Ibu punya duit, kemana duit ini pertama kali dikasih? Ibu dan ayah. Ibu punya pakaian, pakaian ini ibu sayang, kemana mesti ibu kasih? Ibu dan ayah. Karena berbakti kepada ibu dan ayah itu sebuah kewajiban setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sholatnya bagus, ada orang yang puasanya sempurna, ada orang yang zakatnya penuh semuanya, malam sholat tahajud, siang sholat duha, kerjanya tiap hari baca Quran, sedekahnya rajin, tapi dengan mak ayahnya durhaka, dia tak masuk surga. Tak masuk. Ini ibu-ibu kalau ada yang taat kepada Allah tapi durhaka sama ibu bapak, enggak masuk surga. Ya Bu. Dan kedurhakaan yang paling sederhana, yang paling kecil itu mengatakan karena larangannya begitu. Fala taqul lahuma uffin. Kamu jangan katakan Kalau dihitung standar minimalnya maka kita ini pernah durhaka nih Bu. Dulu. Sekarang enggak lagi. Ya Bu, dulu waktu kita masih muda-muda, ini banyak yang durhaka nih. Saya pun durhaka. Kelas minimal durhaka itu emak nih, bapak nih. Ibunya ibu, orang tua kita menyuruh kita pakai jilbab ini dulu paling susah. Dulu. Nah, pakailah jilbab tu nak nampak obu awak, besok dipanggang awak dan rokok mak rokok tu tak boleh bila tiba. Hati-hati. Dulu pernah kan? Susah nih Bu mau pakai jilbab nih sekarang nih aja. Dulu payah. Kan? Selendang panjang itu bukan di kepala, taruhnya di leher. Padahal auratnya dari kepala sampai ke kaki. Bawah nih yang ditutup dari lutut aja sampai ke atas, dari lutut ke bawah tak ditutup. Padahal dari lutut ke bawah itu aurat. Nampak betisnya, nampak jari kakinya, nampak telapak kakinya. Telapak kaki ibu tu aurat. Yang tak aurat tu telapak tangan ibu sama muka ibu. Ya, jadi ibu jangan ditutup telapak ini, jangan ditutup mukanya. Tapi kalau ibu nak pakai tutup muka silakan aja. Bu pakai niqab, pakai cadar, pakai burdah, silakan aja. Pakai masker, silakan aja.
gaya baru ala Indonesia, tutup muka pakai masker, ya boleh aja. Kalau orang Arab udah duluan, orang Arab sudah duluan nutup mukanya, namanya niqab. Karena Indonesia baru, untung datang corona, maka perempuan Indonesia tutup muka. Sekarang pun dah mulai tanggal-tanggal, ya Bu, dah dianggap aman. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemana kita mesti berinfak? Falil walidain. Karena memang disuruh oleh Allah, disuruh walil walidaini ihsana. Kita mesti berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Sampai di mana berbuat baiknya? Sampai mentok. Seperti apa orang tua kita? Bukan ketika mak kita cantik saja, bukan ketika mak ayah kita kuat saja, sampai mereka tak bisa berbuat apa-apa. Justru itulah waktu kita mesti berbakti kepada ibu dan ayah kita. Ya Bu, jadi sebenarnya surga kita itu ada di rumah. Surga anak-anak itu ada di rumah. Gak usah jauh-jauh cari surganya, di rumah aja ada. Oh, mak kita sudah tak bisa kemana-mana, lumpuh, stroke dia, itulah ladang surga kita. Ayah kita tak bisa berdiri, makan mesti disuapi, itulah ladang surga kita. Tapi kadang-kadang berapa banyak anak yang marah sama mak ayahnya ketika mak ayahnya tak bisa berbuat apa-apa. Padahal dulu ketika kita masih bayi, kita tak berbuat apa-apa. Tak bisa. Pipis tak bisa sendiri, beol tak bisa sendiri, cebok nggak bisa sendiri, makan nggak bisa sendiri, mau mandi nggak bisa sendiri. Ada mak ayah kita marah ketika itu? Nggak ada. Kita mau mandi ditimang diciumnya, ya Bu, kita pipis diciumnya, padahal baunya api pesing, diciumnya tuh. Itulah sayangnya mak ayah kita. Ibu sedang makan, ibu sedang beol, emak kita makan, marah dia, enggak kan? Paling ibu dibilang, deh anak amak, beol sayang, tunggu bentar ya, mak cuci tangan dulu, nanti cebok ya. Enggak ada mak bilang, ketek bayi ladu rokok jo, mak makan orang berak, itu dah. Enggak, mana ada, tak ada kan Bu? Ada mak yang bilang anaknya durhaka, anak bayi durhaka, karena dia sedang makan lalu anaknya buang air besar. Gak ada. Diciumnya, ditimangnya anaknya. Lalu ketika kita sudah besar, kita sudah berhasil, kita sudah sukses, mak ayah kita pula yang giliran minta dimandikan, giliran minta disuapi, giliran minta dikasih sayang, sanggup tak kita ngasihnya? Ya Bu. Masa emak kita yang ibu kita, ayah kita yang masih sempurna, hanya tak bisa berjalan, tak bisa makan sendiri, tak bisa mandi sendiri, lalu kita tak urus. Auzubillahi min dzalik. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pahala infak yang paling besar itu adalah ketika infak, ketika nafkah yang kamu cari, lalu kamu suapkan ke mulut ibu dan ayah. Seorang laki-laki, seorang anak laki-laki besar pahalanya ketika nafkah yang dia cari lalu dia antarkan ke mulut ibu dan ayahnya. Besar pahalanya itu. Artinya dia cari sampai dia suapkan. Jadi enggak pakai kirim-kirim aja. Wah, dah dikirim mak lewat ATM. Ya, dah dikirim. Terus berapa lama sudah tak pulang? Ya Bu, ini gara-gara corona mungkin ada yang 2 tahun tak pulang kan? Ya Bu? Ya itulah Bu. Makanya berapa tahun sudah kita tak pulang? Ya kan? Betapa rindunya mak ayah kita kepada anak-anaknya. Tapi kadang-kadang kita ini disibukkan oleh urusan kita yang jadi alasan sehingga anak tak bisa pulang menengok mak ayahnya. Ya Bu. Ibu ketika anak ibu dirantau, kalau ibu makan enak dan makan itu paling disenangi oleh anak ibu, ketika ibu mau makan netes enggak air mata ibu? Kayak gitu itulah mak ayah kita dulu. Ketika kita jauh, enggak pulang-pulang,
ini dia masak makanan yang paling disukai oleh kita, tapi kita nggak pulang-pulang. Pada mau makan itu netes air matanya tuh, karena kita udah ngalami sekarang. Dulu kita yang dirindukan oleh mereka, sekarang kita yang merindukan anak-anak kita. Sama bu nasibnya. Kalau kita punya anak yang tak pulang-pulang, Masya Allah. Nah jadi ibu, duit itu iya juga, tapi kita pulang mesti pulang. Ya bu, syukur kalau bisa pulang lalu bawa-bawa yang banyak. Makin senanglah hati orang tua. Apalagi yang dekat-dekat, yang tak butuh dana banyak ya bu. Kadang-kadang kita ini mau pulangkan begitu. Ya bu, qul ma anfaqtu min khairin walil walidain. Katakan wahai Muhammad, infak yang kamu berikan itu mesti yang baik-baik. Lalu kemana kamu berikan? Falil walidain, kepada ibu dan ayahmu. Lalu kemana lagi setelah ibu ayahmu? Wal aqrabin, kerabat, adik, abang, ya bu, kakak. Saudara laki-laki yang paling diutamakan mana? Saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya? Kata Rasul, saudara perempuannya. Setelah ayahmu, setelah ibumu, setelah ayahmu adalah saudara perempuanmu, bukan saudara laki-lakimu. Ya bu, kenapa? Pada saat ibu kita tak punya, ayah sudah tak ada. Kalau kita balik kampung, yang paling enak itu kita tinggal di mana? Di rumah saudara laki-laki atau di rumah saudara perempuan? Ya bu, enaknya di rumah saudara perempuan. Kalau di rumah saudara laki-laki, segan pula lah sama yang sebelah, kan gitu bu. Ya, jadi makanya kata Nabi, setelah ibumu, setelah ayahmu, kemana lagi? Wal aqrabin, kerabatmu. Kerabat itu yang mana? Abang, adik, kakak. Lalu abang, adik, kakak ini yang mana? Yang perempuan dulu kan, baru yang laki-laki. Apalagi saudara perempuan itu termasuk pula lah orang yang agak sedikit berkurang, ya bu, kehidupannya daripada abang atau adik laki-lakinya. Maka dulukanlah saudara perempuannya. Ya bu, yang dibantu pertama itu adalah saudara perempuan. Kenapa enak kita makan di rumah saudara perempuan? Ya, mana? Dah, ibu yang dimuliakan Allah. Selesai sudah akrabin, lalu kemana lagi? Wal yatama wal masakin. Lalu kemudian anak-anak yatim. Anak yatim di sebelah kita. Ya bu, anak yatim di sebelah kita itu kewajiban kita. Anak yatim itu jangan disantuni setahun 2 kali. Anak yatim itu disantuni setiap waktu. Ya bu, nggak bisa setiap hari, ya berapa hari sekali lah. Ya bu, kita nggak bisa mendatangi rumah sipulan anak yatim. Maka kita masukkan ke lewat masjid. Kita masukkan lewat musola. Masjid yang musola inilah yang menyalurkan bantuannya untuk anak-anak yatim. Polanya bagaimana? Jangan setahun sekali. Anak yatim itu makannya bukan setahun sekali. Anak yatim itu makannya setiap hari. Kebutuhan anak yatim itu kan setiap hari. Tak kebutuhan anak yatim itu seminggu sekali, sebulan sekali. Ya, kebutuhannya sehari, setiap hari. Makanya santuni anak yatim itu setiap hari. Nggak bisa kita nyantuni harta benda, bantuan makanan, pakaian, uang kepada mereka. Bantu sama doa, ketemu sama mereka, jangan dihardik. Anak yatim itu memang agak sedikit beda bawaannya dengan anak yang lain. Apa sebab? Anak yatim itu kan kurang kasih sayang. Anak kita ada emak ada ayah. Kalau mereka kan cuma ada emak, tak ada ayah. Ya, kekurangan kasih sayang itu yang membuat mereka beda. Ketemu sama anak yatim, kata Nabi, elus kepalanya, sapu kepalanya dengan tanganmu, maka akan digugurkan dosamu sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim itu. Tapi jangan cuma nyapu doang. Selewat anak yatim, sikoyong lah, bela.
Ya Bu. Sang temu nak yatim panggil, Siko, lus kepalanya tuh suruh pergi. Temu lagi lus pergi. Ngapain? Kita cuma mengharapkan dosa kita diampuni gara-gara nyapu kepalanya, tapi kita nggak ngasih apa-apa. Oh itu nggak beres tuh orang itu. Ya Bu, yang dibutuhkan anak yatim itu bukan cuma sapu kepala. Sapu kepala yang dikatakan oleh Nabi itu menunjukkan bahwa kita sayang dengan mereka. Kita punya perhatian dengan mereka. Sering sih nyapu kepala anak yatim, tapi duit tak pernah kasih, nggak cukup. Lebih baik ibu ngasih, tapi nggak perlu sapu kepalanya. Gak usah diusap, tapi sering ngasih. Lewat mana? Syukur kalau bisa ke rumahnya nganterin. Kalau nggak bisa lewat masjid nih, banyak tong-tong anak yatim. Tinggal menyalurkan aja nanti. Makanya ada satu buah rumah ibadah tempat saya ngasih pengajian. Itu 15 hari sekali mereka santuni anak yatim. 15 hari sekali anak yatim di daerah itu dikumpulkan kasih. Ya Bu, satu amplop ada 400 dan 500. Tergantung rezeki yang dia dapat. Berarti 1 bulan dia bisa 2 kali dapat. Hampir 1 juta, kadang 1 juta 1 bulan tuh anak yatim. Kalau dalam rumah tuh 3 orang, dia dapat 3 juta. Cukuplah untuk mereka makan. Saya tanya, terus infak yang masuk ke anak yatim macam mana Ustaz gitu? Oh ya Allah ya Rabbi Ustaz, itu yang kami berikan itu belum mengambil uang yang di dalam tong. Belum. Sejak kami luncurkan bahwa kami membantu anak yatim per 15 hari sekali, itu infak untuk anak yatim 2 kali lipat meledaknya, banyaknya. Apa sebab? Karena masyarakat yakin bahwa ini memang disampaikan. Ya Bu, jadi uang nggak ngendap. Nah, itulah. Jadi rupanya anak yatim ini punya rezeki sendiri. Anak yatim itu memang ada batasan umur Bu. Tapi kalau mereka masih sekolah, jika perlu masyarakat ini membuat beasiswa untuk anak-anak yatim, biar mereka bisa berkuliah. Ya Bu. Buat sini ada organisasi masyarakat ini jamaah masjid kita, lalu kemudian kita berikan beasiswa untuk anak-anak yatim yang memang mereka mau kuliah. Supaya apa? Pada saat mereka nanti tamat, mereka bisa melepaskan dirinya dari kesusah payahan ekonomi dalam rumah. Ya. Jadi beasiswa itu kan bisa dari jamaah Bu. Dan uang kuliah itu kan nggak banyak Bu. Nggak banyak. Ya tengok UKT-nya lah, ya kan? Ya kalau UKT yang besar, ya besarlah dia. Ya mintalah UKT kecil. Nanti masyarakat bikin surat pernyataan, tanda tangan Pak Lurah, ngadap ke Pak Rektor. Pak Rektor ini anak yatim, biayanya kami masyarakat, bisa nak dikecilkan? Ya kan? Insya Allah bisa tuh. Berarti itu kalau bisa janganlah cuma tamat SD ya Bu. Anak yatim itu jadi profesor dia. Ya, jadi kita ini punya jasa lah untuk anak-anak yatim. Baik, nah, jadi ibu-ibu, kalau kita punya harta sedikit berlebih hari ini, maka berikanlah kepada anak-anak yatim. Wal masakin, lalu orang-orang miskin, wa benis sabil. Kalau orang miskin di kampung kita ini tak ada Bu. Secara kasat mata nggak ada. Kenapa? Definisi miskin itu adalah orang yang tidak punya persediaan makan untuk besok. Itu miskin. Hari ini ada, untuk besok tak ada. Kalau ibu mungkin hari ini tak ada, kena hari Senin. Besok pasar. Ya Bu. Itu yang persediaan makan hari besok tak ada, tapi hari ini masih makan. Orang kaya itu apa kata Nabi? Orang kaya itu yang punya persediaan makan untuk besok. Berarti kaya itu. Ibu-ibu ini termasuk kaya semua nih. Mungkin ikan baung tak ada di rumah sekarang nih, tapi duit untuk beli baung besok ada. Kan? Jadi ibu tak bisa ngomong ibu miskin, ibu orang kaya. Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu lakukan dalam berbuat kebaikan,
maka sesungguhnya Allah itu maha tahu. Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah mencari nafkah, mencari rezeki, siapa dulu? Nah, gitu. Tadi ceritanya kan ayah, ibu, gitu ya. Lalu dalam hadis yang lain diceritakan oleh Nabi, ibda' binafsik, fatasaddaq 'alaiha. Kamu kalau sudah dapat rezeki, kamu nikmati dulu. Kamu dulu yang makan, fatasaddaq 'alaiha. Lalu kamu sedekahkan kepada keluargamu. Fa in fadala syai'un fali ahlik. Kalau lebih dari yang kamu makan, maka kasihkan kepada keluargamu. Fa in fadala min ahlik. Kalau masih lebih juga, dan kamu kasihkan keluargamu masih lebih juga, maka kasihkan kepada kerabatmu. Kerabatmu tadi itu. Jadi dari saya untuk ibu ayah saya, untuk anak-anak dan istri saya. Yang istri nggak boleh diulang ya Bu, kalau anak-anak boleh diulang ya. Jadi iyalah ya, karena memang baru satu, macam mana mau ulangnya ya kan. Jadi dari saya untuk ibu ayah saya, untuk anak-anak dan istri saya, masih sisa dia untuk kerabat saya, masih sisa juga lagi. Maka kata Nabi, hakaza wa hakaza, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah keluargamu selesai, maka tetanggamu lagi kamu tengok. Jangan tetangga dikasih dulu sementara adik awak miskin. Selamatkan adik awak yang miskin itu dulu, baru tetangga. Itulah pentingnya kerabat ya Bu. Kadang-kadang ada orang baik dia di depan orang lain, terhormat dia di depan orang lain, tapi dicemeh dia di dalam keluarganya. Asal nampak orang dia GPT, asal nampak orang GPT, tiba kemanakan minta PT, kau jangan minta gaya kau, gitu kan? Dengan orang lain dia berbaik hati, tapi dengan keluarga dia tak berbaik hati. Tanya adalah kamu, anak-anak ibu ayahmu, anak-anakmu, istrimu, kerabatmu, barulah yang lainnya dan yang lainnya dan yang lainnya ya Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berinfak dan bersedekah itu pahalanya besar. Kamu makan, kata Nabi, kamu makan dari apa yang kamu cari, maka bagimu sedekah. Kamu cari lalu kamu kasihkan kepada anak-anak dan istrimu, maka bagimu sedekah. Jadi setiap suami, ini pahalanya gede nih Bu. Kalau suaminya kerja, lalu kemudian duitnya dipakai untuk kehidupan anak dan istri, anak-anak dan istrinya, itu pahalanya besar. Ya Bu, pejuang untuk anak-anak dan istri. Pejuang. Kadang-kadang sampai tak balik mencari rezeki ya Bu, sampai tak pulang. Mana suami, mana Bang Bu? Dia lah 3 bulan tak pulang Pak Ustaz. Kemana? Kerojo Pak Ustaz. Coba bayangkan 3 bulan tak balik kerja. Kalau saya sehari aja tak balik, risau saya. Ya Bu. Tapi ini tak ada kan suami ibu yang tak balik-balik? Ada Bu. Kalau ada Bang Toyib dia tu. Ya. Jadi apa yang kamu makan sedekah bagimu, apa yang kamu berikan kepada anak-anakmu sedekah bagimu, apa yang kamu berikan kepada istri-istrimu sedekah pula bagimu, dan apa yang kamu berikan kepada pelayanmu, kepada pembantu, maka sedekah bagimu. Lalu pahala yang paling besar yang mana? Ya Bu, pahala dari infak yang kita berikan kepada kita, anak istri kita, ibu ayah kita, saudara mara kita, mana yang paling besar? Kata Nabi, yang paling besar adalah infak yang kamu berikan untuk keluargamu. Nafkah yang paling besar pahalanya itu adalah nafkah yang suami ibu bawa untuk ibu dan untuk anak-anaknya di rumah. Itulah pahala yang paling besar untuk suami. Makanya kalau suami tahu bahwa sesungguhnya mencari nafkah itu sebuah kewajiban, maka dia takkan pernah mau bermalas-malasan. Apa sebab? Karena pahalanya besar. Kalau ibu mau ngambil uang untuk ibu dari suami ibu, boleh, silakan.
Silakan kata Nabi, tapi ambillah secukupnya untukmu dan untuk anak-anakmu. Berapa sehari ini cukupnya? 100.000. 100.000 itu ya ambil, jangan lebih. Ya bu, mentang-mentang ada piti suami awak dalam saku dikowok sodo. Ya bu, sisa dah. Ibu suami ibu kampai, nampak piti dan tadi, lain nampak pembambit sodonya kan. Tu mana untuk ngisi minyak, pandai abang lah ngisi minyak tu. Memang tak ada piti ngisi minyak tu dah. Ya Allah ya Rabbi. Ya bu. Tapi ibu-ibu kan tak model itu, dah pakai ATM semua kan. Tengok aja di ATM. Bang, minta duit bang. Cocok ATM kau tu di bank tu, keluar pitinya tu. Ya bu. Enggak. Masih pakai kowok-kowok di saku laki lah. Alhamdulillah masih ada yang dikeruk, ya bu. Enggak ada juga. Ayalah tu. Ya. Artinya bu, rezeki itu Allah yang paling tahu. Berapa untuk ibu, berapa untuk saya, Allah yang tahu. Ya bu, jadi kita makanya kata Nabi dalam urusan dunia ini enggak usah nengok ke atas, nengoknya ke bawah aja. Jangan mikir deh si anu tu kerja 2 jam ya, piti tanggung banyak. Laki din kerja 24 jam anda berpiti-piti dah. Nyo ada orang yang sanggup jadi orang kaya, ada orang yang oleh Allah ditengok enggak sanggup jadi orang kaya. Mungkin keluarga kita termasuk bagian dari orang yang tak sanggup menjadi orang kaya. Kalau jadi kaya sombong dia nanti. Ya bu, saya tanya sama ibu. Ibu kepingin suami ibu biasa-biasa saja, lalu kemudian setiap pulang kerja ke rumah ibu saja, atau ibu kepingin suami ibu luar biasa, duitnya banyak, tapi seminggu kau pulang ke rumah ibu, seminggu besok pulang ke rumah orang lain. Mana ibu pilih? Kan pilih yang biasa-biasa aja kan? Yang biasa-biasa aja lah Ustaz, tapi setiap hari balik ke rumah. Daripada luar biasa duitnya banyak, seminggu di rumah ini, seminggu di rumah sana. Makanya ada orang yang menurut Allah memang dia tak sanggup jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya banyak orang yang tersakiti. Makanya oleh Allah tak dijadikan dia orang kaya. Kayak saya nih bu, Allah tahu nih karena saya nih nggak bisa jadi orang kaya. Karena kalau saya jadi orang kaya, itu banyak orang yang akan tersakiti. Mungkin ibu lewat ibu segi saja mau nak bersapun. Nanti sakiti ibu itu. Kenapa? Yalah kayu kan. Jadi Allah lah yang tahu. Makanya ibu jangan kita nih jangan menyesali kehidupan dunia kita, tapi sesalilah kehidupan akhirat kita. Ya Allah, umurku sudah sekian, kenapa aku belum begitu? Kenapa aku belum begini? Kenapa belum begitu kan? Nah, itu yang mesti dipikir. Ya Allah, umurku sudah hampir 50 tahun. Ya Allah, kenapa aku belum begitu beramal ini, belum amal itu belum? Ya, itu yang mesti dipikir. Kalau urusan dunia enggak usah dipikir-pikir kali ya, Bu. Toh besok kita mati tinggal semuanya. Ibu punya rumah 4 mati, Bu tinggal semuanya. Bu punya auto 5 mati, Bu tinggal semuanya. Ya kan? Aduh, rumah hancak ibu tuh tingkek mati, Bu, yang ngurus orang lain besok. Makanya enggak usah diurus-urus sama itu lah. Ya. Iya, Bu. Karena memang hidup ini kan gantian, Bu. Hidup ini gantian. Sampai pada problema yang seperti itu kata Nabi, itu pasti akan gantian. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berapapun harta yang kita punya hari ini, sempat kita untuk berinfak, lebih kita dari harta kita, ayo kita berinfak. Kemana pertama? Jangan pernah ibu dan ayah kita abaikan. Kalau yang lain mungkin bisa kita abaikan, tapi ibu dan ayah jangan diabaikan. Ustaz, mak ayah kami sudah tak ada, sudah meninggal. Lalu bagaimana caranya? Masukkan ke tong infak tuh. Setiap ibu datang kemari ada yang ke tong infak 10.000. Ya Allah, pahalanya aku hadiahkan kepada almarhumah ibu dan almarhum ayah. Mereka sampai, ibu pun dapat.
pahala ibu tak dikurangi oleh Allah, pahala infak sedekah ibu nggak dikurangi, sementara Allah memberikan kelebihan kepada ibu dan ayah. Ibu, dalam hadis Nabi, ibu dan ayah kita itu sangat bergembira ketika mendapat oleh-oleh dari dunia. Rasa gembira orang yang mati itu, Bu, melebihi rasa gembiranya kita orang yang hidup ketika menerima hadiah. Ibu hari ini, satu ketika anak ibu dari rantau pulang, bawa oleh-oleh, bawa baju, bawa duit, bawa makanan, ibu dikasih, bahagia ibu. Tapi kebahagiaan kita nanti dikubur ketika dikirimi oleh anak-anak kita jauh lebih bahagia daripada apa yang kita terima di dunia. Makanya jangan pernah tak ngasih apa-apa dengan mak ayah kita. Ya Bu, tak bisa ngasih duit, kasih mereka bacaan Al-Quran. Ya, ya, kasih, hadiahkan pahalanya, dan ibu tak dikurangi. Ya. Ada pendapat yang mengatakan kalau anak yang baca Quran tidak diniatkan pun sampai kepada mak ayahnya. Saya baca sekarang ini, saya ceramah nih di sini ngasih pengajian tausiah. Tak ada saya niatkan kepada ibu dan ayah saya, tapi kebaikan yang hari ini saya buat itu Allah sampaikan kepada almarhumah ibu dan ayah saya. Ya Bu, cuma kita ini kan untuk memantapkan niat aja ya Bu. Kalau membaca Quran ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu kan, summa khususan ala ruhi ummi wa abi gitu kan. Baru kita baca Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya untuk hadiah kepada mereka. Makanya ibu kalau baca Quran itu pahala yang paling besar itu baca Al-Quran dari awal hingga akhir. Artinya dari surat pertama Al-Fatihah sampai surah An-Nas berturutan. Lalu kemudian ada khatmul Quran. Ya Bu, ceramah khatmul Quran saya ada di YouTube. Ibu tinggal tengok aja YouTube saya. Tapi jangan lupa subscribe. Iyalah Bu, udah ditengok masa nggak di subscribe kan? Itu udah pernah tuh khatam Quran udah saya ceramahi. Ya, kenapa orang khatam Quran dari wadduha? Yang dibaca kenapa dari wadduha? Itu ada sejarahnya Bu. Ya, kenapa dari satu surat ke surat lain aja dibaca la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd kan? Kenapa? Memang ada tuntunannya Bu. Nah, supaya saya tidak mengulangi ceramah itu, ibu tengok aja di YouTube saya. Ya, syaratnya jangan lupa like dan subscribe. Itu hanya untuk ini aja Bu, untuk berbagi aja. Niatnya nggak ada apa-apa, jangan khawatir. Tapi kalau Allah ngasih ya diambillah. Karena masih ada beberapa tempat jamaah saya yang mereka itu ketat aturan protokol kesehatannya, sampai hari ini belum dibuka pengajian itu, sementara mereka ingin mendengarkan ceramah saya. Nah, itulah makanya di kayak gini nih. Ini nanti dah di tengok-tengok dikirim ke sana ke teman-teman yang di jemaah sana. Dah Bu. Dah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu saja kajian kita hari ini. Mudah-mudahan harta yang Allah berikan bermanfaat, ilmu yang Allah berikan bermanfaat, tenaga fisik, kekuatan kita yang diberikan oleh Allah juga bermanfaat untuk kita berjuang hidup mencari nafkah demi kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام بالله توفيق الهداية. السلام عليكم ورحمة الله.